Lansia wajib tahu, hanya dengan mengonsumsi 6 jenis makanan alami yang sering ada di dapur, kesemutan bisa berkurang dan kaki tetap kuat meski usia sudah di atas 60 tahun. Banyak orang tidak percaya perubahan ini bisa datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Padahal, dengan cara yang benar, makanan sederhana yang selama ini dianggap biasa saja justru bisa membantu kaki terasa lebih ringan, tidak mudah lemas, dan tetap stabil saat berjalan. Bahkan di bagaimana mungkin makanan yang sering dianggap sepele justru bisa membantu mengatasi kesemutan dan kaki lemah yang selama ini dianggap wajar karena faktor usia. Banyak yang mengeluh, "Dok, saya sudah minum vitamin, sudah pijat ke sana kemari, sudah jaga makan, tapi kenapa kaki masih sering kesemutan, cepat capek, dan rasanya tidak kuat dipakai berdiri lama?" Dan jawaban saya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu, supaya Bapak dan Ibu tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh agar kaki tetap sehat, kuat, dan tidak mudah lemah di usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai, semoga pagi ini tubuh terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan langkah kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik di kampung, di kota, di pesisir, maupun di pelosok desa yang masih diselimuti udara sejuk pagi hari, saya doakan semoga selalu berada dalam lindungan, kesehatan, dan keberkahan dari Allah. Seperti biasa, sebelum saya membongkar rahasia penting yang sangat bermanfaat ini secara perlahan dan jelas, saya mohon dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol suka dan berlangganan, agar semakin banyak lansia dan keluarga yang bisa merasakan manfaat dari pembahasan ini. Silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Lalu tuliskan asal kota atau daerah Bapak dan Ibu. Saya ingin menyapa dan mendoakan langsung dari mana saja para pendengar setia bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyimak sebuah kisah nyata yang sangat membekas di hati saya. Suatu pagi yang tenang, seorang bapak datang ke ruang praktik saya. Langkahnya pelan, kakinya terlihat ragu saat melangkah, dan tangannya sesekali berpegangan pada dinding. Namanya Pak Slamet, usia 69 tahun, berasal dari Purworejo. Saya persilakan beliau duduk, dan saya berikan segelas air hangat agar beliau bisa merasa lebih nyaman. Dengan suara lirih dan napas yang agak berat, beliau mulai bercerita. Hampir setiap hari kakinya sering kesemutan, terutama saat bangun tidur dan setelah duduk lama. Telapak kaki terasa dingin, betis cepat lelah, dan berjalan sedikit saja rasanya seperti menginjak kapas. Beliau bilang sudah mencoba berbagai cara, mulai dari vitamin, balsem, sampai pijat rutin. Tetapi keluhan itu selalu kembali. Beliau lalu bercerita tentang kebiasaan makannya. Setiap hari, beliau merasa sudah makan cukup. Nasi putih selalu ada, lauk gorengan hampir tidak pernah absen, dan teh manis panas menjadi teman setia pagi dan sore. Sayur hanya sesekali, buah jarang sekali. Beliau mengira selama perut kenyang, tubuh pasti kuat. Namun kenyataannya, kaki justru semakin lemah dari tahun ke tahun, yang membuat beliau sedih. Tetangganya yang usianya lebih dari 70 tahun masih sanggup berjalan ke sawah, ikut senam pagi, bahkan menggendong cucu. Sambil menunduk, beliau bertanya, mengapa tubuhnya tidak bisa seperti itu, padahal usia mereka tidak jauh berbeda. Dari cerita sederhana itu, sebenarnya jawabannya mulai terlihat. Bukan karena usia semata, tetapi karena tubuh tidak mendapatkan bahan baku yang tepat untuk menjaga saraf, otot, dan aliran darah ke kaki. Dan disinilah kita perlu mulai memahami satu persatu makanan apa saja yang benar-benar dibutuhkan tubuh lansia. Sebelum saya jelaskan semuanya, izinkan saya membawa Bapak dan Ibu masuk ke bagian berikutnya, karena di sanalah kunci utamanya akan mulai terbuka. Bapak dan Ibu mungkin sering melihat bayam hanya sebagai sayur bening pendamping makan siang. Padahal bayam adalah salah satu makanan paling penting untuk membantu mengurangi kesemutan dan menjaga kaki tetap kuat pada usia lanjut. Bayam kaya akan magnesium, kalium, dan vitamin kelompok B yang berperan besar dalam menjaga fungsi saraf dan otot kaki agar tidak mudah lemah.
Ketika tubuh kekurangan zat-zat ini, aliran sinyal saraf menjadi lambat dan muncullah rasa kesemutan, kebas, atau kaki terasa tidak bertenaga. Saya pernah menangani seorang ibu bernama Bu Rukmini dari Klaten, usia 65 tahun. Setiap pagi beliau mengeluh telapak kaki seperti ditusuk-tusuk, jarum dan betis cepat sekali capek, meski hanya berjalan sebentar. Setelah kami evaluasi, ternyata beliau sangat jarang makan sayur hijau. Bayam hanya dimakan sesekali, itu pun dalam porsi yang sangat sedikit. Saya menyarankan beliau mulai rutin mengonsumsi bayam dengan cara sederhana. Bayam direbus sebentar saja, tidak terlalu lama, agar nutrisinya tidak rusak. Bisa dijadikan sayur bening dengan bawang putih dan sedikit garam, tanpa penyedap berlebihan. Waktu terbaik mengonsumsinya adalah siang atau sore hari, agar tubuh punya waktu menyerap mineralnya dengan baik. Dalam waktu sekitar 2 minggu, Bu Rukmini kembali bercerita dengan wajah lebih cerah. Kesemutan mulai jarang muncul, kaki terasa lebih hangat, dan berjalan ke warung tidak lagi membuat betis terasa gemetar. Ini menjadi bukti bahwa bayam bukan sekadar sayur murah, tetapi makanan penting untuk menjaga kekuatan saraf dan otot kaki lansia. Namun perlu diingat, bayam sebaiknya tidak dipanaskan berulang kali dan tidak dikonsumsi berlebihan dalam satu hari. Cukup 1 porsi saja sudah membantu tubuh. Jika bapak dan ibu punya riwayat gangguan ginjal berat, sebaiknya konsumsi dalam jumlah wajar dan imbangi dengan air putih yang cukup. Jika sampai di sini bapak dan ibu merasa baru sadar bahwa sayur sederhana seperti bayam ternyata punya peran besar, silakan ketik angka 2 di kolom komentar. Di bagian berikutnya, saya akan lanjutkan dengan makanan lain yang sering diremehkan. Padahal, efeknya sangat kuat untuk mengurangi kaki lemah dan kesemutan. Bapak dan ibu sering mengira bahwa lauk yang penting hanyalah daging merah atau ayam goreng. Padahal tempe adalah salah satu makanan terbaik untuk membantu mengatasi kaki lemah dan kesemutan pada usia lanjut. Tempe mengandung protein nabati yang mudah dicerna, vitamin B kompleks, serta zat besi yang membantu memperbaiki jaringan otot dan menjaga kesehatan saraf. Kekurangan protein dan vitamin B sering membuat otot cepat lelah dan kaki terasa tidak stabil saat berdiri atau berjalan. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Wiryo dari Sragen, usia 71 tahun. Beliau sering mengeluh kakinya gemetar saat berdiri dari posisi duduk dan mudah sekali capek meski hanya berjalan di dalam rumah. Setelah ditelusuri, beliau jarang makan lauk berprotein karena takut kolesterol. Akhirnya, tubuh kekurangan bahan untuk menjaga kekuatan otot. Saya menyarankan beliau mulai rutin mengonsumsi tempe setiap hari dalam porsi wajar. Cara terbaik adalah tempe dikukus atau ditumis ringan dengan sedikit minyak dan bawang putih. Hindari menggoreng terlalu kering karena justru membuat nutrisinya berkurang dan sulit dicerna. Tempe bisa dimakan saat pagi atau siang hari agar protein digunakan tubuh untuk aktivitas. Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam waktu sekitar 3 minggu, Pak Wiryo merasakan perubahan. Kaki terasa lebih kuat saat berdiri, tidak mudah gemetar, dan berjalan ke musola sudah tidak perlu sering berhenti. Ini menunjukkan bahwa protein nabati dari tempe sangat membantu lansia menjaga kekuatan kaki tanpa membebani tubuh. Namun ingat, tempe tetap harus dikonsumsi seimbang. Jangan berlebihan dalam satu waktu, dan pastikan disertai sayur serta air putih yang cukup. Bagi bapak dan ibu yang punya masalah asam urat berat, konsumsi dalam jumlah kecil terlebih dahulu, dan perhatikan respons tubuh. Jika bapak dan ibu merasa tempe sering diremehkan, padahal manfaatnya besar, silakan ketik angka 3 di kolom komentar. Karena setelah ini, saya akan bahas makanan berikutnya yang perannya sangat penting untuk melancarkan aliran darah ke kaki. Bapak dan ibu mungkin sering menganggap pisang hanya sebagai buah pengganjal lapar. Padahal pisang adalah salah satu buah paling penting untuk membantu mengurangi kesemutan dan rasa lemah pada kaki lansia. Pisang kaya akan kalium yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu kontraksi otot, dan melancarkan aliran darah ke kaki. Ketika tubuh kekurangan kalium, kaki mudah kram, cepat lelah, dan sering terasa kesemutan, terutama di malam hari. Saya pernah bertemu dengan Bu Sulastri dari Magelang, usia 67 tahun. Beliau sering terbangun malam hari karena betis terasa kencang dan telapak kaki seperti ditarik. Setelah ditanya, ternyata beliau jarang makan buah
karena merasa tidak terlalu penting. Minumnya lebih sering teh manis daripada air putih. Saya menyarankan beliau mulai mengonsumsi 1 buah pisang setiap hari, terutama di pagi atau sore hari. Jenis pisang apa saja boleh, baik pisang Ambon, pisang kepok, maupun pisang raja. Lebih baik dimakan langsung tanpa diolah, agar kandungan kaliumnya tetap utuh. Saya juga mengingatkan untuk memperbanyak air putih agar kerja kalium dalam tubuh lebih optimal. Dalam waktu sekitar 2 minggu, Bu Sulastri merasakan perubahan yang jelas. Kram malam mulai jarang. Kaki terasa lebih hangat dan kesemutan berkurang drastis. Tidur pun menjadi lebih nyenyak karena tidak sering terbangun akibat rasa tidak nyaman di kaki. Meski begitu, pisang tetap perlu dikonsumsi dalam jumlah wajar. Cukup 1 buah per hari. Bagi bapak dan ibu yang memiliki kadar gula darah tinggi, pilih pisang ukuran sedang dan jangan dikonsumsi bersamaan dengan gula tambahan. Jika bapak dan ibu baru menyadari bahwa buah sederhana seperti pisang ternyata sangat membantu kesehatan kaki, silakan ketik angka 4 di kolom komentar. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas makanan lain yang berperan besar dalam menjaga lapisan saraf agar tidak mudah rusak. Bapak dan ibu sering takut mendengar kata lemak, karena langsung terbayang kolesterol dan penyakit. Padahal, tubuh lansia justru membutuhkan lemak sehat untuk menjaga lapisan saraf agar tidak mudah rusak. Salah satu sumber lemak sehat yang sangat baik untuk membantu mengurangi kesemutan dan kaki lemah adalah ikan laut berlemak, seperti ikan kembung, ikan sarden, atau ikan tongkol. Ikan-ikan ini kaya akan omega 3, yang berperan melindungi saraf dan melancarkan aliran darah ke kaki. Saya pernah menangani Pak Hadi dari Tuban, usia 72 tahun. Beliau sering mengeluh telapak kaki terasa kebas dan dingin, terutama saat pagi hari. Setelah kami telusuri, beliau jarang sekali makan ikan laut karena lebih sering memilih gorengan atau lauk instan. Tubuhnya kekurangan lemak baik yang sebenarnya sangat dibutuhkan saraf. Saya menyarankan Pak Hadi mulai mengonsumsi ikan laut 2-3 kali dalam sepekan. Cara memasaknya sebaiknya dikukus, direbus, atau dipanggang sederhana dengan bumbu ringan. Hindari menggoreng kering karena bisa merusak kandungan omega 3. Waktu konsumsi terbaik adalah siang hari agar tubuh punya cukup energi untuk beraktivitas. Sekitar 3 minggu kemudian, Pak Hadi kembali dengan senyum lebar. Rasa kebas di kaki berkurang. Kaki tidak lagi terasa sedingin sebelumnya, dan berjalan pagi terasa lebih nyaman. Ini menunjukkan bahwa lemak sehat dari ikan laut berperan besar dalam menjaga kesehatan saraf kaki lansia. Namun perlu diingat, konsumsi ikan tetap harus seimbang. Pilih ikan segar dan hindari yang terlalu asin. Bagi bapak dan ibu dengan riwayat alergi ikan atau gangguan tertentu, sesuaikan porsinya dan perhatikan reaksi tubuh. Jika bapak dan ibu selama ini menghindari ikan karena takut lemak, silakan ketik angka 5 di kolom komentar. Karena setelah ini, saya akan lanjutkan dengan makanan berikutnya yang perannya sangat penting untuk membantu kerja saraf dari dalam. Bapak dan ibu mungkin sering minum jahe hanya saat masuk angin, atau badan terasa tidak enak. Padahal, jahe adalah rempah alami yang sangat membantu mengurangi kesemutan dan kaki terasa dingin pada usia lanjut. Jahe bekerja dengan cara melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan ringan, dan membantu saraf mendapatkan suplai oksigen yang lebih baik. Inilah sebabnya, setelah minum jahe, tubuh terasa hangat hingga ke kaki. Saya pernah bertemu dengan Bu Mariati dari Wonogiri, usia 68 tahun. Setiap pagi, kakinya sering terasa dingin dan kebas, terutama saat bangun tidur. Jika duduk terlalu lama, berdiri kembali terasa berat, dan kaki seperti tidak patuh. Setelah ditanya, beliau hampir tidak pernah mengonsumsi rempah alami. Minumnya hanya teh manis atau kopi. Saya menyarankan beliau mulai rutin minum air jahe hangat. Caranya sederhana. Ambil 1 ruas jahe, memarkan, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat di pagi atau sore hari. Jika tidak ada pantangan, boleh ditambahkan sedikit madu untuk rasa. Dalam waktu sekitar 2 minggu, Bu Mariati merasakan perubahan yang cukup jelas. Kaki terasa lebih hangat, kesemutan berkurang, dan bangun dari duduk tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Jahe membantu tubuh bekerja lebih lancar dari dalam tanpa efek keras. Meski alami, jahe tetap perlu dikonsumsi dengan bijak. Jangan berlebihan, karena bisa menyebabkan perut terasa panas
pada sebagian orang. Bagi bapak dan ibu yang punya riwayat MAH berat, minum jahe sebaiknya setelah makan. Jika bapak dan ibu sering merasa kaki dingin dan belum pernah rutin minum jahe, silakan ketik angka 6 di kolom komentar. Di bagian berikutnya, kita akan membahas makanan terakhir yang perannya sangat penting untuk menjaga kekuatan kaki secara menyeluruh. Bapak dan ibu mungkin jarang memperhatikan kekangkongan karena dianggap hanya camilan. Padahal, kacang tanah rebus adalah salah satu makanan sederhana yang sangat membantu mengurangi kaki lemah dan kesemutan pada lansia. Kacang tanah mengandung vitamin B1, magnesium, dan lemak sehat yang berperan penting dalam menjaga energi saraf serta kekuatan otot kaki. Kekurangan vitamin B1 sering membuat kaki cepat lelah, terasa berat, dan muncul rasa kesemutan. Saya pernah mendampingi Pak Rohman dari Pati, usia 70 tahun. Beliau sering mengeluh kakinya seperti kehabisan tenaga saat berjalan agak jauh. Tidak sakit, tetapi terasa kosong dan tidak kuat menopang tubuh. Setelah ditelusuri, beliau jarang sekali makan kukang kemian dan lebih sering mengonsumsi makanan instan. Saya menyarankan beliau mulai mengonsumsi kacang tanah rebus 2-3 kali dalam sepekan. Porsinya cukup 1 genggam kecil, dimakan sebagai lauk tambahan atau camilan sore. Kacang direbus tanpa garam berlebihan agar tidak membebani tekanan darah. Sekitar 2-3 minggu kemudian, Pak Rohman merasakan perubahan. Kaki terasa lebih bertenaga, tidak cepat lelah, dan berjalan pagi menjadi lebih ringan. Ini menandakan bahwa asupan vitamin dan lemak sehat dari kacang sangat membantu kerja saraf dan otot kaki. Namun perlu diingat, kacang tetap mengandung kalori yang cukup tinggi. Konsumsi secukupnya saja, dan hindari kacang goreng atau yang terlalu asin. Bagi bapak dan ibu dengan gangguan pencernaan tertentu, perhatikan jumlahnya agar tidak menyebabkan perut kembung. Jika bapak dan ibu jarang makan kacang karena mengira tidak penting, silakan ketik angka 7 di kolom komentar. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian rekap agar semuanya lebih mudah diingat dan dipraktikkan. Bapak dan ibu sering fokus pada makanan, tetapi lupa satu hal yang sangat menentukan kesehatan kaki, yaitu air putih. Tanpa cukup air, semua nutrisi yang sudah kita bahas tadi tidak bisa bekerja maksimal. Kekurangan cairan membuat darah lebih kental, aliran ke kaki melambat, dan saraf lebih mudah mengalami kesemutan serta rasa lemah. Pada lansia, rasa haus sering berkurang, padahal kebutuhan air tetap ada. Saya pernah menangani Bu Sri dari Kediri, usia 73 tahun. Beliau mengeluh, kakinya sering kesemutan dan terasa berat, terutama siang hari. Setelah ditanya, ternyata dalam sehari, beliau hanya minum 2-3 gelas air putih. Selebihnya diganti dengan teh manis. Tubuhnya sebenarnya kekurangan cairan, tetapi tidak disadari. Saya menyarankan, Bu Sri mulai membiasakan minum air putih sedikit demi sedikit sepanjang hari. Tidak perlu sekaligus banyak. Cukup 1 gelas setiap bangun tidur, 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas di antara waktu makan. Totalnya sekitar 6-8 gelas per hari, disesuaikan dengan kondisi tubuh. Dalam waktu 2 minggu, beliau merasakan perubahan yang cukup nyata. Kaki tidak lagi terasa berat, kesemutan jauh berkurang, dan badan terasa lebih segar. Ini membuktikan bahwa air putih adalah kunci agar semua makanan sebelumnya bisa bekerja dengan baik di dalam tubuh. Namun perlu diingat, bagi bapak dan ibu, dengan pembatasan cairan, karena kondisi medis tertentu, jumlah air harus disesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan. Jangan memaksakan minum berlebihan. Jika bapak dan ibu sering lupa minum air putih, silakan ketik angka 8 di kolom komentar. Sekarang, mari kita rekap kembali semua poin penting agar mudah diingat dan diamalkan setiap hari. Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita rekap kembali secara singkat agar semua yang sudah dibahas benar-benar melekat dan mudah dipraktikkan. Pertama, sayuran hijau seperti bayam membantu menjaga saraf dan otot kaki agar tidak mudah lemah dan kesemutan. Kedua, tempe sebagai sumber protein nabati membantu memperkuat otot dan menjaga fungsi saraf tetap optimal. Ketiga, pisang berperan melancarkan aliran darah dan mencegah kram serta kesemutan di kaki. Keempat, ikan laut berlemak menyediakan lemak sehat yang melindungi saraf dan membuat kaki terasa lebih hangat dan stabil. Kelima, jahe sebagai rempah alami membantu melancarkan peredaran darah
dan mengurangi rasa dingin serta kebas di kaki. Keenam, kacang tanah rebus membantu menyuplai energi untuk saraf dan otot agar kaki tidak cepat lelah. Semua manfaat tersebut akan bekerja jauh lebih baik jika didukung dengan kebiasaan minum air putih yang cukup setiap hari. Tanpa air, nutrisi tidak bisa sampai ke kaki dengan maksimal. Jadi kuncinya bukan satu makanan saja, tetapi kombinasi kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Jika Bapak dan Ibu merasa rekap ini membantu dan jadi lebih jelas, silakan ketik angka 9 di kolom komentar. Di bagian berikutnya, saya akan sampaikan peringatan penting agar Bapak dan Ibu tidak salah langkah saat mempraktikannya. Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting. Perbaikan kesemutan dan kaki lemah tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Tubuh membutuhkan waktu untuk memperbaiki saraf, otot, dan aliran darah. Pada sebagian orang, perubahan bisa mulai terasa dalam 2 minggu. Pada yang lain, bisa membutuhkan waktu lebih lama. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan kecepatan. Selama menjalani kebiasaan makan ini, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Jangan berharap hasil instan lalu mengonsumsi satu jenis makanan secara berlebihan. Tubuh lansia justru lebih sensitif. Makan beragam, dalam porsi wajar, jauh lebih aman daripada fokus pada satu bahan saja. Hindari terlalu sering mengonsumsi gorengan, makanan tinggi gula, dan minuman manis berlebihan, karena dapat memperlambat aliran darah dan merusak kerja saraf. Kurangi juga kebiasaan minum teh atau kopi terlalu kental, terutama bersamaan dengan waktu makan, karena bisa menghambat penyerapan mineral penting. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, gangguan ginjal, atau masalah lambung berat, perubahan pola makan sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dengarkan respons tubuh. Jika muncul keluhan tidak nyaman, hentikan sementara dan evaluasi kembali. Jika Bapak dan Ibu setuju bahwa kesehatan lansia perlu dijaga dengan cara yang sabar dan bertahap, silakan ketik angka 10 di kolom komentar. Sekarang, mari kita tutup pembahasan ini dengan pesan penutup yang menenangkan dan penuh harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesehatan kaki adalah kunci kemandirian di usia lanjut. Selama kaki masih kuat, kita masih bisa melangkah, bersilaturahmi, beribadah dengan tenang, dan menikmati waktu bersama keluarga. Apa yang kita bahas hari ini bukanlah obat ajaib, melainkan ikhtiar sederhana agar tubuh tetap diberi kekuatan oleh Allah melalui makanan dan kebiasaan yang benar. Jangan merasa terlambat untuk memulai. Sekecil apapun perubahan yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini, insya Allah akan membawa dampak baik di hari-hari berikutnya. Lakukan dengan niat menjaga amanah tubuh, tanpa tergesa-gesa, dan dengan penuh kesabaran. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Tuliskan keluhan kaki yang paling sering dirasakan atau kebiasaan makan apa yang ingin mulai diperbaiki. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi semangat dan penguat bagi sesama pejuang kesehatan lainnya. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, tetangga, atau sahabat yang sudah memasuki usia lanjut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal kebaikan dan jalan menuju kesehatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.